Halo, kedengeran nggak suaraku? Ya. Halo, suaraku kedengeran? Loud and clear. Oke, sip. Kita masih ada 3 menit sih sambil nunggu teman-teman. Mungkin aku nyapa dulu ya. Halo sahabat Our Tiny Home semuanya, good morning. Sunday morning nih pagi-pagi udah mau dengerin knowledge gitu ya dari Dr. Natasha Zevanya. Halo Dr. Anya, how are you today? Halo. Good. Ini Aku udah info ke teman-teman grup sih untuk join karena memang banyak banget pertanyaan tentang topik ini. ini kayak a bit challenging karena mesti jelasinnya Mm-mm. bahasanya mesti seawam mungkin ya. Iya, oke. Topiknya hari ini kan tentang biochemical pregnancy ya. Nah, mungkin kita tunggu 2 menit sambil ngobrol kali, Dokter Anya. Mungkin aku Boleh. sharing sedikit dulu ya CV-nya Dokter Anya nih kan. Dokter Anya kan Oke, CV. sekarang prakteknya di Siloam Mampang ya, Dok ya. Sama di Iya, AIC Klinik di Jakarta Jaksel. Selatan. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau konsul gitu ya bisa segera ke Siloam Mampang untuk nonton untuk konsul dan periksa kehamilannya atau promilnya ya teman-teman, promilnya ke Dokter Natasha. Nah jadi Ini sebenarnya kenapa Dok? Gimana? Aku kenalin Dokter Yana aja ya. Jangan. Dokter Kalau aku orang teman-teman Our Tiny Hope udah pada bosan. Jadi mungkin aku kenalin Our Tiny Hope aja kali ya buat teman-teman yang baru new followers atau mungkin yang baru pertama kali lihat IG kita. Jadi Our Tiny Hope itu adalah komunitas untuk perempuan yang mengalami keguguran gitu ya, pasca keguguran atau kehilangan anak sih. Sebenarnya ada kayak 10% our members gitu yang dia memang punya anak tapi kayak lahir meninggal atau mungkin meninggal di usia berapa bulan gitu. Jadi ada pokoknya kedukaan lah terkait dengan newborn atau mungkin kayak janin. Nah, kita baru berdiri sih di bulan Januari 2022 gitu. Jadi benar-benar baru banget karena experience Januari gitu, akhir Januari. Nah, kenapa aku build komunitas ini untuk teman-teman karena aku waktu tahun 2016 itu juga sempat ada recurrent miscarriage, keguguran berulang 2 kali yang benar-benar memberikan dampak psikologis yang luar biasa dan traumatis gitu, sehingga aku juga waktu itu bingung mau cerita ke siapa gitu ya, pengalaman sharing dan lain-lain juga waktu itu nggak banyak gitu ya wadah-wadah kayak komunitas seperti ini. Makanya kenapa aku membentuk ini, kayaknya benar-benar butuh teman curhat, at least kayak yang ngedengerin kita gitu ya. Dan biasanya aku juga berpikir alangkah lebih baiknya kalau memang kita menghadirkan expert seperti ya Dokter Anya ini gitu ya, objin yang memang ahlinya teman-teman lain juga di bidang kehamilan dan promil. Nah mungkin udah jam 10 nih Dokter Anya, udah lumayan nih ada 17 viewers gitu ya. Dan mungkin kita mulai aja kali ya biar teman-teman juga nggak penasaran lagi, karena ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman yang ada di grup WhatsApp tentang biochemical pregnancy ini gitu ya. Nah teman-teman, aku buat yang baru bergabung, selamat datang gitu ya. Mungkin hari ini memperkenalkan dulu, saya Riana dari founder Our Tiny Hope, dan ini adalah Dr. Natasha Zevanya, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Siloam Mampang. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan mengenai topik biochemical pregnancy, kehamilan biokimia. Honestly ini aku juga baru pertama kali tahu loh, karena sebelumnya aku kan kita tahu, kalau aku sih dulu nggak ada kayak gini gitu ya. Jadi waktu itu memang keguguran karena udah ada janinnya. Tapi ternyata ada beberapa teman-teman tuh yang curhatnya test pack-nya udah garis 2 gitu ya. Tapi kok tiba-tiba beberapa hari kemudian tuh haid gitu, deras banget perdarahannya. Jadi ini tuh sebenarnya hamil atau enggak? Kan tadinya mungkin udah seneng gitu ya, aduh ini kayaknya aku garis 2 beberapa hari, kok tiba-tiba haid keluar gitu. Nah ini tuh jadi sebenarnya bahkan belum percaya ke dokter ya. Jadi ceritanya ini bener-bener masih fresh banget, tahu garis 2, belum pernah USG, belum apa-apa, tiba-tiba kok kayak mens biasa. Nah itu gimana tuh dok? Mungkin bisa dijelaskan dulu nggak konsep kehamilan biokimiawi dan apa yang menyebabkannya, latarnya seperti apa, dan mungkin untuk hal-hal mendasar dulu gitu dokter Anya.
Oke. Mm-mm. Halo, aku sapa dulu ya. Halo teman-teman. Iya, Ini udah kali keberapa ya, Ri, kita bikin online bareng ya. iya. Sharing sih sebenarnya, udah sharing gimana sih sebenarnya komunitas ini sih dari awal. Riana tuh teman FK bareng. Dia komunitas. Penting ya. Oke, itu ntar kita sensor aja. Terus? Nah, Riana pernah pengalaman kehilangan 2 kali kehamilan ya, Ria. Jadi itu yang Iya. menggerakkan Dokter Yana ini untuk membuat komunitas. Selain kita sharing, tapi kita juga medical base. Jadi maksudnya ada expert-expert atau bukan expert ya, yang dokter-dokter yang sudah Iya. belajar dan berusaha menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi. Karena pasti banyak sekali teman-teman yang mencari sendiri atau bertanya sama orang lain, mungkin ada yang misleading, ada yang benar. Di sini kita berusaha untuk sama-sama membahas, berdiskusi sebenarnya apa sih yang sedang sudah terjadi, apa yang kedepannya kita bisa lakukan, apa itu aja sih sebenarnya. Kita intinya adalah mewadahi ya, Riana di sini mewadahi lewat dengan platform Our Tiny Hope ini untuk teman-teman yang sudah pernah terjadi seperti ini atau sedang kedukaan seperti ini ya, kehilangan suatu kehamilan. Nah, waktu diajak biochemical pregnancy ini aku agak tertantang dan agak was-was ya, karena menjelaskannya agak rumit gitu. Izinkan saya jelasin tapi pakai bahasa seawam mungkin ya, nanti kita sambil diskusi. Oke. Jadi benar tuh kata Dokter Yana, kadang-kadang itu ada pasien kayak dia bilang gini, dok aku tuh udah garis 2, tapi kan biasanya dibilang nanti aja periksanya USG-nya atau ke dokter objinnya nanti kalau udah 2 bulan telat gitu kan. Biasa tuh banyak banget pasien gini, 2 bulan telat atau 3 bulan telat biar kelihatan di USG misalnya gitu. Betul, iya biar kelihatan kantong ya. Betul, bahkan inginnya udah kelihatan bayi di dalam. Bayinya, iya benar sih. Nah itu gimana ya dok, saya garis 2, terus saya cek lagi masih garis 2, terus nggak lama aku kayak mens gitu, keluar darah, nggak ada daging, katanya kan kalau keguguran keluar daging gitu ya dok ya. Nah tiba-tiba aku cek lagi udah negatif tuh, itu saya benar hamil atau enggak. Jadi sebenarnya biochemical pregnancy itu terminologi yang muncul pada pasien-pasien yang IVF. Kenapa ini sering keluarnya pada pasien yang bayi tabung ya, kita ngomongin bayi tabung. Karena di bayi tabung itu kan kita program ya Dokter Yana ya, kita program teman-teman ya. Jadi izinkan aku jelasin dulu nih proses gimana sih sebenarnya kita jadiin bayi. Jadi kan sperma sama sel telur bergabung. Ini aku ada fotonya dikit ya. Oke, semoga bisa dilihat. Jadi kalau kelihatan kok itu kelihatan ya. Jadi di sini itu kan nanti ini indung telur, ini aku jelasin dulu. Ini adalah rahim, di sini adalah dinding rahim yang seperti ini. Di sini adalah saluran indung telur, di sini adalah indung telur. Nah, sperma dikeluarkan oleh suami atau laki-laki di sini ya. Nanti ini vagina sayang, ini vagina. Nah, dia akan bergerak nih, stret ke sini, jalan. Jadi kerjanya pria memang suami-suami itu agak berat ya, karena dia harus menembus semua nih jalan yang panjang ini berliku-liku. Nanti kita punya indung telur di sini menghasilkan sel telur. Nanti pada wanita pasien-pasien, katakanlah kita masih belum IVF ya, di sini itu akan ada sel telur yang keluar dan bergabung dengan sperma di saluran indung telur ini. Baru nanti dibawa, nah ini yang sudah, nih spermanya sudah menembus ya. Nah ini nanti dia akan membelah 2 sel, 4 sel, 8 sel. Lalu 16 sel yang biasa kita kenal dengan morula. Biasanya kalau teman-teman yang sering baca-baca ya, morula, blastokista, tahap lanjutan. Dan ini late blastokis inilah yang akan nempel ke dinding rahim, dan nanti ini akan memberikan positif tes urin. Nah, tapi sekarang aku balik lagi. Sekarang ini kan banyak pasien marak yang bayi tabung. Bayi tabung itu kita bikin supaya
sel telur ini yakin dihasilkan nih sel telur yang ini, karena kadang beberapa pasien itu dia tidak menghasilkan sel telur yang dominan. Nah, dengan berbagai caranya akhirnya kita membuat supaya langsung aja kita kembang biakan di luar, kita tanam di sini. Nah, pada pasien-pasien dengan bayi tabung itu kan kita sangat care banget sama beta HCG ya, beta HCG kita ngomongin hormon positif. Betul. Beta HCG itu kita monitor tuh tiap harinya, diambil dari darah atau urin. Yang paling bagus memang ambilnya dari darah. Jadi bahkan bisa terdeteksi positif itu sebelum seseorang telat mens, sebelum wanita telat mens. Nah, yang selama ini kita tahu kan, kalau kita teman-teman kita ya atau mungkin kayak keluarga, misalnya tanggal mens 20, tanggal 20 ya dok, tanggal 20 plus minus gitu. Saya biasa maju mundur dok 3 hari. Misalnya katakan 3 hari dia ngitung, oh tanggal 23 nih biasanya aku udah pasti dapat nih ya, tanggal 20 biasa dapat, mundur 3 hari 23. Nah, telat 1 minggu gitu kan. Telat 1 minggu atau 2 minggu baru bingung nih, aduh kok telat ya. Haidnya harusnya tanggal 20, ini udah telat sekitar 2 mingguan. Tes, nah biasanya itu dapatnya positif di situ. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman seperti ini, tes pack itu yang biasa teman-teman bilang tes pack atau tes urin, kencing ya, tes kencing. Tes urin. Ya, udah sangat bagus, udah sangat sensitif ya, kayaknya ya. Ya, sensitif banget. Jadi sebelum kita harusnya mens lagi tanggal 20 ntar, dicek sebelum tanggal 20 aja tuh udah positif. Bisa seperti itu dok. Jadi sensitif banget. Kalau pada pasien-pasien yang tidak secara aktif ngetes kehamilan kencing ini, nggak bakal tahu bakal ada biochemical pregnancy. Jadi biochemical pregnancy itu ya ketahuannya tuh pada pasien-pasien IVF yang memang kita monitor secara rutin tiap 2-3 hari dicek kencingnya itu. Nah, jadi kalau misalnya tapi kalau alami bisa nggak dok? Kalau yang pasien non IVF sebenarnya bisa aja kan ya? Kalau bisa. Di sini aku menjelaskannya maksudnya bahwa teman-teman sebagian besar kali itu, ya maksudnya. Ya, teman-teman yang ngecek itu karena mereka lagi program nih, lagi pingin hamil gitu loh dok. Jadi iya benar, biasanya sih kalaupun nggak program kayak mungkin telat 1-2 hari tuh udah kayak aduh hamil nggak ya, mungkin kayak wish banget gitu loh. Jadi kayak tiap hari pengen cek, kalau udah garis 2 tuh kayaknya happy banget gitu. Iya bener sih. Betul. Jadi karena teman-teman Our Tiny Hope ini kan pasti ingin banget hamil ya, lagi program gitu. Jadi tiap kali telat 2 hari, 3 hari udah dicek. Beda sama pasien-pasien yang memang nggak expect untuk hamil, jadi dia sampai telat 1 bulan baru dia cek. Nah, itu baru kelihatan positifnya. Kenapa beda seperti itu? Karena biochemical pregnancy itu adalah dimana saat blastokista itu nempel di dinding rahim, langsung terbentuklah positif beta HCG atau urin. Beta HCG itu aku jelasin dulu, itu adalah hormon kehamilan yang dihasilkan pada saat kita hamil kimiawi. Jadi biochemical pregnancy itu adalah hamil kimiawi. Secara kimia sudah ada hormon kehamilannya, tapi tidak cukup untuk dia harusnya naik terus kadarnya ya. Ini kadarnya hilang, turun. Jadinya tidak berkembang menjadi yang namanya kantung hamil. Nanti di kantung hamil kan progresivitasnya atau kelanjutannya adalah seperti itu. Kantung dulu, nanti kantung isi bayi. Nanti bayi ini tambah besar. Itu yang nggak kejadian gitu, karena baru sampai tahap yang tadi tuh ya teman-teman, ada di pembelahan nempel sel telur, sel sperma jadi tadi namanya ada morula, ada blastula, ada macam-macam ya teman-teman namanya blastokista. Nah, baru belum kantong janin tuh gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham dulu gitu. Betul. Jadi begitu ini nempel di sini, itu beta HCG dihasilkan. Cuman untuk dia nanti berkembang menjadi kantung, menjadi bayi, itu dia memerlukan beta HCG yang lebih tinggi. Jadi ini adalah hamil kimiawi, baru per hormon baru kimianya aja yang positif, tapi di dalam kalau kita USG belum ada. Sedangkan perbedaannya dengan hamil klinis ya, hamil klinis benar-benar hamil, bukan hanya secara kimiawi, itu harus ada kantung di dalamnya yang kita bisa lihat per ultrasound.
seperti itu. Oke. Jadi semoga sampai iya nih udah masih sini agak ngerti, simple paham. ya. Teman-teman mungkin lebih singkatnya itu adalah kehamilan kimiawi karena hormon dari si beta HCG-nya itu tuh sebenarnya udah naik gitu ya, makanya bisa terdeteksi kalau teman-teman tuh test pack di yang beli-beli alat test pack gitu, urin itu udah terdeteksi. Tapi memang kadar hormonnya itu nggak cukup untuk ya tadi membuat kantong janin berkembang dan lain sebagainya, jadi ntar hormonnya turun lagi gitu ya. Jadi Betul. ya itulah konsep dari si biochemical pregnancy atau kehamilan kimiawi. Nah terus pasti pertanyaan teman-teman tuh, kok bisa begitu dok? Misalnya padahal kan udah ini ya harap-harap cemas, udah seneng, udah beta HCG, tapi kok bisa turun terus nggak jadi lagi. Nah ini termasuk keguguran nggak sih itu dulu? Keguguran nggak? Terus udah gitu penyebabnya kenapa gitu? Ini termasuk keguguran nggak? Ya kalau sekarang per definisi itu kita yakin kan memang termasuk, karena kita bilang kehamilan itu dibagi kehamilan kimiawi sama kehamilan klinis. Yang klinis yang tadi kita bilang ya, yang berkembang di USG, kita melihat menjadi bayi nantinya. Jadi kehamilan klinis itu bedanya dia sudah bisa terdeteksi kantung di dalam, atau dia malah hamil di luar, itu termasuk ectopic pregnancy atau kehamilan luar kandungan, itu termasuk kehamilan klinis. Atau kayak sudah ada kantung perdarahan, keguguran, nah itu termasuk kehamilan klinis. Yang keempat, kehamilan baik-baik saja sampai menjadi bayi. Jadi banyak banget ya kayak ranahnya. Tapi kalau misalnya kita mau bertanya, ibu bertanya, dok ini saya benar hamil nggak? Kalau sempat positif 2 dan itu beta HCG dengan kencing aja sudah di 5 MIU aja udah terdeteksi ya. Iya betul, bagus banget alat zaman sekarang tuh udah sensitif banget. Itu ya berarti ya benar dia pernah hamil, tapi hamilnya tidak mencapai puncak hormon tersebut, jadi tidak berkembang selanjutnya. Nah sekarang pertanyaan yang pasti meresahkan gitu loh, kenapa ya dok kok kayak gitu? Jadi kalau kita baca-baca buku jurnal ya, karena jurnal kan pasti dia lebih sangat up to date gitu ya. Kenapa? Kata-katanya pasti exact etiology is unknown. Jadi penyebab pastinya itu tidak, sampai sekarang masih juga bertanya-tanya. Tapi diperkirakan ada beberapa hipotesis atau kemungkinan. Yang satu adalah kerusakan dari DNA atau percampuran dari genetik dari bayi itu sendiri. Jadi dulu guru saya pernah bilang seperti ini, Tuhan tuh maha adil, maha baik gitu ya dokter Yana ya. Jadi kayak kita kan punya makeup kromosom kita 46 pasang, 23 pasang berjumlah 46. Jadi kalau misalnya memang dia sudah rusak dari situnya, bayi ini daripada dilahirkan cacatnya berat, cacat luar biasa gitu ya. Jadi dari kecil tuh sudah digugurkan oleh yang di atas, karena dia tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi kalau saya selalu ngomong sama pasien tuh, kita kalau mau hamil tuh kayak nanam bibit gitu ya, Jadi gimana sih supaya kita mendapatkan pohon yang baik, hasil bibit yang baik? Ya itu pasti dari awalnya, dari suami dan istrinya, dari kualitas sel telur, kualitas sperma, bagaimana supaya kita dengan gaya hidup, dengan suplementasi, dengan cara makan yang baik, nanti kita ngomong ke sana, mendapatkan bibit yang baik dulu supaya kehamilan menjadi baik ke depannya. Ini udah sering banget kita bicara bareng ya dokter Yana. Iya. Cuman mungkin teman-teman belum bisa mentranslatekan itu ke dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Saya aja juga masih agak sulit. Contoh gampang. Dok, suami saya susah banget saya suruh stop merokok atau mengurangi rokok. Padahal rokok itu sangat mengganggu sekali dengan sperma itu. Kualitas sperma, karena sperma itu kan setengahnya, jadi bayi itu di setengah mama setengah papa ya. Kalau misalnya ayahnya juga nggak terlalu baik, kualitas spermanya sudah pasti tidak mendapatkan hasil yang baik. Itu nomor 1. Nomor 2, di beberapa penelitian dinding rahim ini kita ukur dan kita lihat berapa sih pasien yang dari dinding rahim ini kehamilannya menjadi baik-baik saja. Berapa persen sih dari pasien-pasien ini yang dinding rahimnya ternyata ketebalannya tipis ketipisan gitu kan, ternyata tidak baik-baik saja.
Nah, sudah ada hasilnya dan itu memang harus diukur. Cuman saya nggak mau teman-teman terlalu pusing ya, kayak masih berapa sih dok? Kenapa sih tipis? Kenapa sih ini? Kenapa sih itu? Tidak bisa dijawab di forum ini gitu loh. Teman-teman harus memeriksakan. Jadi kalau mau program kehamilan itu bukan serta-merta pasien tuh banyak mikir kalau promil tuh pasti masih di insem dok, pasti masih di bayi tabungin kayak udah takut duluan. Tidak, program kehamilan itu adalah konsultasi dengan dokter, memeriksakan apakah di dalam kandungan ini ada kelainan atau tidak. Terus habis itu bagaimana sih siklus haidnya pasien yang mau hamil ini, apakah rutin atau teratur atau tidak? Karena dengan rutinnya haid itu chance untuk hamil jauh lebih tinggi. Dan yang keempat, bagaimana kita mengkomunikasikan gimana sih kita harus gaya hidup yang baik untuk kita mendapatkan kehamilan yang kita inginkan gitu loh dokter. Jadi itu yang nomor 2, kualitas dari dinding rahim. Mungkin ada yang terlalu tipis ya. Nomor 3, sperm damage ya, karena ya benar-benar di state di jurnal-jurnal tersebut ada kerusakan pada sperma, dan itu yang kita ulang-ulang. Apa aja sih yang menyebabkan kerusakan pada sperma ya? Nomor 1 pasti ya rokok, nomor 2 jenis olahraga, contohnya gowes ya, gowes kebanyakan itu bisa mengakibatkan sperma bersepeda itu gitu ya rusak gitu. 3 sauna gitu, tapi orang Indonesia kan nggak sauna ya. Bule-bule ya. Iya. Jadi jarang-jarang. Ya, yang bisa dijelaskan seperti itu sih dok. Jadi kualitas dari hasil bibitnya ya, embrionya. Embrionya. Dok, aku interest sama yang dinding rahim itu tipis kan, karena banyak banget teman-teman juga suka kayak worry gitu kalau pernah keguguran terus dikuret, itu kan juga dinding rahim kan katanya bisa lebih tipis. Nah itu juga sebenarnya ngaruh nggak sih dari proses kuret itu? Banyak loh yang aduh ini kalau nggak, jadi mereka tuh hesitate untuk dikuret itu karena baca-baca juga bisa bikin dinding rahim tipis dan segala macam. Nah itu walaupun memang kuret itu kan ya pastinya ada beberapa hal yang wajib gitu ya, misalnya memang masih ada sisa janinnya gitu kan, ya itu mau nggak mau harus dikuret, tapi mereka jadi worry dinding tipis. Nah terus tadi ada yang bilang penelitian kan ini karena dinding tipis itu bisa menyebabkan biochemical pregnancy. Nah itu kayak jadi berhubungan kan, oh dulu tuh jangan-jangan aku pernah keguguran dikuret, dinding rahim aku tipis makanya aku sekarang mengalami biochemical pregnancy gitu ya nggak sih dok? Siap. Oke. Aku jelasin ya. Jadi kita pakai gambar ini lagi ya, izin ya. Jadi ini dinding rahim sayang. Dinding rahim itu dia terdiri dari 2 lapis ya, 2 lapis basalis sama fungsional. Jadi secara Tuhan itu udah baik banget diatur. Jadi yang paling bawah namanya basalis, yang atas fungsional. Nah kalau yang mens itu biasanya yang luruh yang ini nih, fungsionalnya luruh, basalnya itu adalah utuh jika kita haid. Seperti itu. Jadi nanti ini luruh, yang basal ini berkembang jadi fungsional, nanti nyisain lagi yang basalis seperti itu. Nah pada kuret itu kan bisa kuret tajam, kuret suction. Jadi pakai besi tajam, yang sendok besi yang biasa kita lihat di video-video atau di film-film gitu ya, yang kayak kesannya serem banget. Kenapa sih keguguran itu harus dikuret? Karena kantung rahim ini kalau ada sisa kehamilan itu bisa kayak daging busuk di dalam, ya kan? Kalau dia tidak bersih, dia bisa ada daging busuk di dalam, dan daging busuk ini akan menyebabkan endometritis atau di mana terjadi inflamasi atau bahasa peradangan. Peradangan pada, jadi kayak infeksi dia di dinding rahim ini. Ini juga mengakibatkan nanti harapan kita untuk hamil selanjutnya jadi agak susah karena ada radang di situ. Betul. Jadi harus dibersihkan. Dokter kebidanan yang kita lakukan itu adalah kita bisa kuret tajam atau kuret suctionnya. Kapan sih dipakai dok? Ya tergantung kondisi. Kalau misalnya banyak ya kita pakai kuret tajam, nanti kita suction. Kalau sisa sedikit bisa aja kita suction aja. Nah kalau kuret itu kan kita hati-hati ya. Yang kita kuret adalah dinding rahim. Jadi bukan seperti menggerok kelapa ya, kelapa. Kalau kita makan kelapa gitu kan kerak seperti itu ya. Ada bunyinya juga, benar, waktu kita melakukan ada tanda-tanda di mana kita sudah melakukan terlalu dalam
terlalu dalam. Jadi sebenarnya Karena kalau sebenarnya operator sendiri, dokter kebidanan sendiri kita sebenarnya tahu. bisa feeling gitu ya, Iya ngerasain. betul. Dan yang kita kuret itu adalah yang stratum atau lapisan dari fungsionalnya itu. Kita tidak pergi ke basalis. Nah, pada pasien-pasien yang mungkin terlalu dalam atau mohon maaf ya, pada kuret yang dilakukan oknum-oknum ya, oknum-oknum yang tidak kompeten. Mungkin pada teman-teman yang di perkotaan jarang ya, tapi mungkin yang di teman-teman yang di daerah gitu ya pernah dengar ya, mungkin di kuretnya sama non medis bahkan atau atau yang tidak berkompeten, tidak sesuai dengan ranah kerjanya itu kedalaman. Jadi sampai basalnya itu keangkat. Nah, inilah yang mengakibatkan rahim kan bentuknya seperti oval gini ya, sayang ya. Ada apa ya? Ada, nanti kita beli itu aja ya, Ri. Kayak alat peraga ya, nanti aku bawain ya. Jadi ada ruang kafum di dalamnya. Ada ruang seperti ini. Karena terlalu dalam kita mengkuret, akhirnya dia nempel gini, Ri. Itu namanya sinekia. Nama sindromnya sindrom Asherman. Pasien biasanya mengeluh satu, haidnya dikit. Haidnya jadi setelah dia dikuret, dia haidnya tidak teratur, atau kalau keluar cuma bercak, atau justru kalau haid itu nyeri banget. Maka dari itu aku selalu itu kayak perlengketan rahim juga. Betul. Perlengketan karena dia terlalu dalam ya ngambilnya ya. Jadi dia lengket seperti ini. Tidak bisa haidnya break, haidnya tipis-tipis ya, darahnya kan haid itu harusnya 3-7 hari ada darah yang keluar memakai 3 pembalut setidaknya sehari. Itu adalah definisi haid yang benar gitu loh. Nah, pasien tuh biasanya kontrol gini, dok saya kok haid tuh kayak bercak-bercak doang ya dok ya, cuma 1-2 hari terus kalau haid tuh kayak nyeri banget. Atau bahkan dok saya kemarin keguguran kuret ternyata kayak nggak haid terus dok, kayak udah 3 bulan 4 bulan nih kita nggak haid, saya nggak haid. Nah itu yang harus kita khawatirkan, USG ulang, kita evaluasi ulang. Jadi siklus saya itu intinya balik lagi ke poin A, siklus saya itu penting karena itu adalah siklus, jadi harus datang dalam sekian hari, 28-35 hari dia harus datang, dan datangnya seperti itu 3-78 hari dan harus teratur. Jadi untuk teman-teman yang promil ini, saya kan banyak ya teman-teman aorta Nihope tuh tidak di Jakarta, mungkin di daerah-daerah lain. Silahkan ke dokter spesialis kandungan yang teman-teman nyaman komunikasinya untuk memeriksakan. Kadang tuh takutnya nanti dibilangnya yang enggak dok, saya kayak khawatir gitu, atau kayak suaminya kayak udahlah coba dulu aja, nggak apa-apa, sambil coba sambil kita periksa supaya kita tahu kalau misalnya baik-baik aja ya sudah, kita usaha yang terbaik. Tapi kalau misalnya memang ada masalah, kita perbaiki, kita cari dulu akar masalahnya nih apa, kita tangani dulu supaya nanti kalau hamil pun jangan sampai keguguran, karena itu pasti sangat sedih ya. Sedih lah. Ya. Dok mau nanya dok, kalau kan kemarin ada pertanyaan tuh, apa bedanya sama kalau kita tes false positif gitu loh, kan mungkin alat-alat tes gitu mungkin nggak semuanya bisa 100% akurat gitu ya, mungkin ya. Nah, ini pertanyaan baik banget. Terus agak susah dijawabnya ya. Karena gimana cara membedakan sama false positif? Agak susah bedainnya. Iya, betul. Ya, jadi agak susah bedainnya, betul. Karena nggak ada pemeriksaan atau alat di dunia ini yang 100% positif. 100% akurat ya, maksudnya ya, Dokter Yana ya. Gimana cara kita tahu? Sebenarnya yang lebih sensitif dan spesifik adalah beta HCG, yang biasa urin kan kita ambil urinnya, kencingnya murah ya, 30.000 lah alatnya betul. ya. Ini harusnya darah kali ya yang lebih akurat. Ya darah, betul. Beta HCG kuantitatif, di mana kita ambil dari darah pasien ini, kita cek di laboratorium dalam, jadi kita punya rule ya, dalam 48 jam, dalam 2 kali 24 jam, jika kehamilan ini merupakan kehamilan viabel atau yang bisa berkembang, viabel itu berarti kemungkinan besar dia berkembang itu baik, dia akan doubling time. Contoh, hari ini diambil 5.000 hasilnya ya, 48 jam kemudian targetnya dia adalah 10.000 beta HCG ini. Jika tidak mencapai seperti itu, wah kita udah hati-hati tuh, apalagi pada pasien-pasien IVF ya. Kemungkinan 1 dia tidak berkembang, nomor 2 dia bisa gugur, nomor 3
bisa aja hamil tapi di luar kandungan. Seperti itu, Dokter Yana. Oke. Jadi Ya. pertanyaannya bagus sekali. Apa yang dilakukan? Kalau sudah seperti itu ya kita doa dan berserah ya, karena tidak ada obat yang mengakibatkan hormon ini naik. Jadi kayak pasien banyak yang nanya, dok saya mesti makan apa ya, minum apa ya, saya mesti istirahat atau gimana ya supaya hamil ini hormonnya naik, supaya saya dapat mencapai target tersebut. Itu sudah dari sananya teman-teman. Jadi nggak ada obat yang naikin. Dan juga kalau misalnya dijelasin sama mungkin ada orang-orang, oh minum ini, arahnya tidak ke sana, sudah pasti. Kan kalau ada sering bilang hormon penguat gitu, itu tuh sebenarnya bukan untuk naikin beta HCG, benar nggak sih dok? Beda itu, ya itu ya. Defek fase luteal yang kemarin pada saat kita awal-awal ngomongin tentang kehamilan, gimana sih jaga kehamilannya? Jadi sudah ada kantung ya dokter ya, sudah ada kantung, sudah ada anak di dalam kantung tersebut, fetal pool yang kita sebutkan. Gimana supaya dia tidak terjadi keguguran spontan atau ancaman keguguran, kan bisa seperti itu kan. Jadi ngeflek, bayi masih di dalam, denyut jantung masih ada, tapi kok ngeflek terus. Nah itu yang kita bilang dengan defek fase luteal kemungkinan besar. Balik lagi dengan kita punya bagan yang pada saat kita pertama kali pernah ketemu ya, mungkin kalau teman-teman ada banyak yang belum pernah denger yang itu, bisa view lagi video kita atau kita bikin sesi lagi ya Ria, lebih banyak lagi teman-teman yang bisa join. Apa sih kendala-kendala atau penyebab-penyebab dari keguguran itu? Nah, salah satunya yang besar itu yaitu ya defek fase luteal, makanya diberikan penguat dari hormon progesteron yang kita berikan. Dan banyak sekali pasien-pasien yang saya temukan di luar sana, dikit-dikit dikasih hormon itu, dikit-dikit dikasih hormon itu kan namanya obat ya, kita memberikan dengan alasan. Jadi ada alasan yang kuat kenapa kita memberikan. Jadi tidak serta-merta membabi buta semua pasien kehamilan dengan riwayat keguguran itu kita berikan, tidak. Makanya balik lagi, konsultasikanlah dengan ahli, bukan ahlinya, konsultasikanlah dengan dokter kebidanan yang memang teman-teman nyaman gitu loh, nyaman ngobrolnya, konsultasinya enak gitu, percaya. Karena hubungan dokter pasien tuh berdasarkan percaya ya dokter. Kepercayaan, ya. Betul. Kalau misalnya pasien memang percaya pada dokternya juga menghormati hak-hak pasien untuk dijelaskan, untuk paham bagaimana sih ke depannya, itu baik banget. Jadi kita lebih terinform, informasi yang kita dapatkan lebih terarah, lebih pas gitu untuk menanggulangi hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke. Thank you dok. Ini kayaknya udah hari ini ya. Hari ini topiknya menarik banget, tapi memang penjelasannya ini ya ilmiah banget juga. Sangat medis. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, terus kayaknya emang ada beberapa yang relate ke biochemical pregnancy. Ini juga kemarin ada sempat ditanyain. Nah, mungkin langsung aja kali ya, question number one gitu dok. Apakah semua biochemical pregnancy itu harus dikuret gitu ya? Dari Mbak Joanna bertanya, apakah harus selalu dikuret? Karena kan itu awal banget ya, baru sekitar mungkin kayak 5 minggu gitu telat haid. Nah itu perlu dikuret nggak sih dokanya? Atau nanti spontaneous gitu keluar sendiri semua? Biochemical pregnancy itu secara kita ngomong yang tadi cerita awal ya, pasien-pasien itu positif 2, tiba-tiba haid, rasanya haid, darah, jadi negatif. Jadi secara itu tidak perlu dibahas. Nggak perlu. Ini yang betul. Ya ini yang aku mau, sebenarnya tadinya mau menjadi penutup dari sesi ini, tapi aku jelasin di sini aja ya. Biochemical pregnancy itu artinya pasien itu selama ini secara tidak sengaja sadar, kok hamil gitu loh. Karena pingin anak, ngecek selalu pakai alat pengecekan urin yang ternyata sensitif banget nih. Itu kenapa kita sadar bahwa ada kehamilan kehamilan kimiawi ini. Sebelumnya atau pada pasien-pasien yang tidak mau hamil atau tidak expect atau tidak lagi program, ya dia bahkan nggak sadar dia hamil. Nah, kehamilan kimia ini sebenarnya banyak kepustakaan yang bilang it's like the light at the end of the tunnel. Jadi justru ini prediksi baik untuk kehamilan selanjutnya, karena berarti sudah mencapai tahap di mana dia mau menempel pada dinding rahim itu, Dokter Yana. Jadi sudah tercapai beta HCG. Ini adalah tanda yang jauh lebih baik ya.
Ini adalah tanda yang jauh lebih baik jika dibandingkan pada kehamilan-kehamilan yang tidak pernah positif, Dok. Jadi negatif terus-menerus. Nah, kalau seperti itu, benar ya? Iya. Nggak apa-apa, dokterannya itu mom's duty dulu nih. Jadi, justru kehamilan kimia ini jauh lebih baik keluarannya dibandingkan pada pasangan-pasangan yang tidak pernah hamil dan selalu negatif. Jadi dapetin kehamilan kimiawi ini secara tidak sengaja loh, Dok, ya kan? Karena kita terus ngecek, positif. Memang rasanya sedih banget, jauh lebih sedih. Aku nggak bisa bilang kayak gitu ya, jauh lebih sedih. Sedih itu kadar orang masing-masing ya. Cuman pasti ada rasa kayak tadi kemarin udah positif kok sekarang negatif. Itu pasti kecewa ya, kecewanya luar biasa seperti itu. Jadi membahas balik pertanyaannya apakah perlu dikuret, bukan, dia langsung keluar sendiri. Dan kadang pada 50% kehamilan tuh tidak sadar kalau ternyata pernah hamil secara kimiawi karena nggak pernah ngecek. Oke, thank you dok, menarik sih beneran ya. Jadi teman-teman udah clear ya, itu sebenarnya sih nggak perlu dikuret, tapi merupakan tanda baik untuk kehamilan berikutnya gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya udah hamil loh ya, tapi tetap sih kita harus terus berusaha supaya itu bisa, apa ya, kesulitannya itu adalah have a successful pregnancy sih. Gitu loh, kalau teman-teman dari Our Tiny Hope tuh kayak hamil tuh mungkin gampang, tapi mempertahankannya itu yang susah gitu loh. Makanya kayak mungkin kita balik ke kasusnya Dokter Riana ini kan APS ya, Riana ya, syndrome ya. Nah itu juga pernah kita bahas ya, Ria, APS itu apa? Iya, itu kita pernah bahas di IG sebelumnya ya. Betul, dan itu tuh ketahuannya setelah kehamilan kehilangan kedua ya, Ri, karena sudah konsul sama dokter yang memang ternyata kecurigaan ke arah sana, diperiksa dan benar, dan akhirnya Dokter Riana ditreat, diberikan pengobatan dan berhasil ya, Ri. Itu berkat ya, rezeki ya. Nah yang aku selalu tekankan pada pasien-pasien itu, kalau positif langsung aja periksa ke dokter kandungannya. Jangan pakai mindset, ini aku agak keras ya, jangan pakai mindset nanti aja kalau udah gede bayinya biar kelihatan. Justru tidak, justru kita tuh pas waktu positif periksa aja. Kalau misalnya memang belum ada kelihatan di dalam, nggak apa-apa, kita punya waktu tunggu 2 minggu seperti itu. Dan dalam 2 minggu itu kita bisa melakukan misalnya suplementasi vitamin, macam-macam seperti itu. Terus konsultasi, mengurangi kekhawatiran dari pasangan tersebut. Karena kan khawatir terus ya, deg-degan terus ya. Itu yang kita mau ketahuin. Dan dokter yang mengerti di usia kehamilan berapa, kelihatannya harusnya apa, targetnya apa, kenapa belum ada, apa yang harus dilakukan. Nanti 2 minggu lagi kita biasa dokter, ibu balik lagi 2 minggu ya, karena dalam 2 minggu harusnya sudah terlihat ini, dengan ada ini ukurannya juga dihitung. Jadi balik lagi aku simplify bahwa jangan teman-teman dengar mungkin kayak keluarga, mungkin mereka juga belum terlalu paham gitu, nanti aja deh pas udah 3 bulan atau 2 bulan liatin udah ada bayinya. Justru tidak, kalau sudah positif lihat nomor satu hamilnya di dalam atau di luar, ya kan. 2 hamil ini kalaupun belum kelihatan, ada nggak tanda-tanda kemungkinan nih hamil di luar, seperti gitu loh, Dok. Jadi kadang ya kita khawatir aja sendiri, berpikir yang negatif-negatif di dalam otak kita, muter. Tapi setelah konsultasi, semoga mudah-mudahan lebih tenang dalam menjalani hari-hari sampai nanti kita misalnya mau evaluasi ulang seperti itu. Bener-bener. Ya makanya aku juga selalu saranin, pokoknya teman-teman selalu cek ke dokter ya, once sudah garis 2 positif, jangan ditunda-tunda lagi. Tuh kan, bener kan? Bukan aku yang ngomong loh. Soalnya gini juga, kalau boleh sharing, dulu juga aku hamil baru kantong doang pas periksa. Jadi iya sama, malah baru penebalan. Penebalan doang, kantongnya belum kelihatan. Tapi aku udah mindsetnya daripada kenapa-kenapa gitu ya, karena udah pernah dari riwayat keguguran, jadi sooner is better lah, maksudnya gitu sih. Oke. Ini ada pertanyaan yang likes-nya paling banyak nih. Jadi ini tentang nutrisi sih. Jadi dok, saya udah 2 kali keguguran, itu berpengaruh nggak sih? Apakah nutrisi saya kurang gitu ya? Mohon penjelasannya dok. Nah mungkin nggak tuh dok, nutrisi mempengaruhi juga kali? Apakah biochemical pregnancy ini juga? Tadi kan kualitas mungkin
Ya gitu deh, gimana dok penjelasannya? Kalau dari penjelasan dari kita lihat ya, memang asam folat itu penting. Itu asam folat itu sebenarnya adalah cadangan, harusnya cadangan. Jadi bukan pas hamil baru minum asam folat, justru tidak. Pasien dengan promil. Promil itu sekali lagi bukan hanya inseminasi sama bayi tabung. Promil itu kita gimana sih kita mempersiapkan, kita ngomong sama suami ya. Jadi secara mental dan medis kita udah nih, ayo kita coba yuk supaya kita siapa tahu kita dapat nih, ngomongnya gitu ya sama suami. Setuju, suami setuju, istri setuju. Secara mental berarti pasangan suami itu mau nih lanjut ke depan. Habis itu ya sudah, periksakan ke dokter, ada yang salah nggak, kira-kira haidnya teratur nggak, yang balik lagi ya. Dan nutrisi, asam folat itu diminum 6 bulan sebelum promil, 6 bulan sebelum hamil. Jadi promilnya tuh dimulai di situ gitu loh, karena asam folat itu membantu memperbaiki kualitas dari indung telur itu. Terus suami mungkin ya, kayak misalnya bapak-bapak tuh suka kesel bete gitu kalau konsultasi ke dokter Objin, atau ke aku lah ya. Aduh, kalau tiap hari ke dokternya pasti ditanya sehari tuh ngerokok berapa batang gitu. Tapi oke, kalau kita nggak bisa menghindari rokok atau nggak bisa cut off kayak stop rokok ya, setidaknya mengurangi, ya kan? Dan pada pasien-pasien dengan 2 kali keguguran, ada baiknya kita memeriksakan hal-hal yang perlu diperiksa. Contoh, sperma analisa. Jadi sekarang sudah diketahui ternyata pada pasien-pasien yang infertil atau keguguran, ternyata faktornya faktor sperma, faktor laki-lakinya. Dan suami-suami itu kadang sudah ketakutan luar biasa gitu, atau kayak gengsi luar biasa, maaf ya bapak-bapak ya. Kadang ada yang kayak, enggak lah saya nggak kenapa-napa lah, atau berantem gitu. Jadi kadang jadi dokter Objin tuh jadi konselor perkawinan kadang tuh ya, karena mereka berantem tuh di depan tuh di ruang konsul, karena gengsi mau periksa, takutnya ada sesuatu yang salah. Justru kalau kita tahu secara awal ada yang salah, bisa kita perbaiki, bisa kita konsul ke dokter urologi, atau kita konsul ke dokter androlog, atau ternyata kelainannya itu ringan, jadi cuman bisa kita perbaiki dengan pemberian suplementasi untuk perbaikan kualitas dari sperma itu. Karena sperma itu dibuat tiap 3 bulan, jadi refill bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi misalnya gini nih, ini dia pabriknya dibuat almost setiap 3 bulan, jadi kayak sekarang jelek, kita perbaikin nih, karena kualitasnya ternyata jeleknya ringan nih, bukan yang berat ya. Kita perbaiki dengan antioksidan, dengan asam folat juga untuk suaminya, barengan nih sama mama sama ibunya. Nanti dalam 3 bulan terlihat perbaikan, ternyata bisa hamil spontan. Jadi jangan takut terlebih dahulu, dan jika pun memang ada kelainan sedang berat, harus ditangani dengan dokter yang kompeten. Jadi saya mengkonsulkan ke misalnya dokter ahli urologi, ternyata ada varikokel, itu mungkin kita bisa bahas selanjutnya ya, Rik. Varikokel atau ada apa seperti itu. Jadi kalau ibu tadi bilang saya sudah 2 kali keguguran, apakah mungkin dari nutrisi? Oh iya, jelas itu dari suplementasi asam folat tersebut, antioksidan untuk suaminya dan segala macam, dan hidup sehat sih sebenarnya. Olahraga yang teratur, tidur yang cukup, itu memperbaiki siklus haid, memperbaiki kualitas sel telur kita. Agak susah ya, kadang hidup tuh kan juga kadang penuh stresor dibilangnya. Kita selalu baca di media sosial, selalu baca untuk hidup sehat. Jadi saya juga sedang berusaha seperti itu. Tapi ya kita usaha dengan konsultasi dengan ahlinya. Seperti itu. Sip. Akhirnya pertanyaan promil udah terjawab ya. Jadi teman-teman tadi udah secara tidak langsung bagaimana untuk promil berikutnya. Nah, ini ada yang tentang berhubungan, karena banyak banget pertanyaan ya teman-teman. Aku tuh mungkin nggak bisa aku bacain semua, tapi aku coba yang relate sama topik dulu, nggak apa-apa ya. Jadi yang relate sama topik itu ini sih, setelah confirm kena biochemical pregnancy, boleh langsung coba hamil lagi atau harus tunggu berapa siklus haid dulu? Kan ini kan sebenarnya keguguran, tapi kan very early gitu. Boleh langsung promil lagi nggak sih, Dok? Boleh, tapi sebaiknya gini, kalau misalnya kita sudah tahu pernah ada keguguran atau kegagalan ya, ada baiknya kan kita periksa ya. Jadi maksudnya jangan sampai kita tuh kayak terus menerus gugur nggak memeriksakan. Jadi kesian gitu, kayak para istri-istri ini, suami pasti juga sedih, istri apalagi.
bolak-balik misalnya di kuret atau apa. Jadi boleh nggak? Boleh, asalkan dengan pendampingan. Jadi pendampingan atau kayak dengan konsultasi dengan ahlinya. Seperti itu sih. Jadi kalau kita lihat-lihat ya Ria, pertanyaan-pertanyaan ini pasti selalu muncul di setiap kita sesi karena memang itu yang dirasakan oleh pasien gitu ya. Kenapa sih? Mesti gimana sih? Ada yang salah nggak? Bisa langsung nggak kita program? Jadi kalau aku selalu analogiin, kalau kita misalnya misalnya nembak tapi nembak peluru kosong terus gitu. Kosong terus ya, benar-benar. Nggak ada hasil yang kita harapkan gitu. Jadi lama-kelamaan semangatnya menurun, yang ada malah jatuhnya nanti ke depresi, kecewa, sedih, dan itu sangat sangat berefek banget pada hubungan suami istri, ya kan? Bayangin, kita untuk mempunyai anak harus berhubungan intim lah. Kesananya aja udah emosi, marah, berantem, ya buat apa? Jadi mendingan ya kita lebih terarah ya untuk promilnya ya. Apa sih yang kurang? Pemeriksaan apa? Laboratorium apa? Periksa spermanya, periksa ininya. Atau mungkin dokternya bilang, oh masih bisa kok kita coba lagi sekali, tidak usah diberikan obat-obat tertentu, hanya cuma kita berikan vitamin dan ibu bapak relax, dapat juga rezeki juga seperti itu. Iya, karena ini tadi sering ngomongin tentang kesehatan laki-laki nih, ada yang nanya, laki-laki yang bagus promil apa sih dok? Laki-laki vitaminnya apa? Maksudnya vitaminnya kali ya, suplemennya ada nggak nih tipsnya? Ada yang nanya nih. Jadi sebenarnya yang paling basic ya kita ngomongin antioksidan karena antioksidan ya, kayak mungkin ini paling gampang vitamin astaxanthin ya. astaxanthin yang paling tinggi ya. Dulu aku juga dapat sih astaxanthin waktu pas promil sharing dapat astaxanthin sih, bener-bener. Cowoknya ini juga kayak ini kita nggak nyebut merek ya Ri. Kita nggak boleh nyebut merek. Karena mungkin next program kita bisa ngomong sama dokter urologi nih, kayaknya seru juga nih Ri ya. Ibu-ibu nanyain tentang bapak-bapak nih. Cuman yang mau aku tekanin di sini, kita cek aja sperma analisis dulu. Apa sih? Jangan-jangan normal, ya kan? Tiba-tiba ada masalahnya apa? Kalau misalnya varikokel mau kasih astaxanthin satu gunung juga nggak bakal selesai permasalahannya karena ada kelainan bentuk atau struktur di dalam itu. Jadi kayak udah pakai itu, pakai balik lagi penyebabnya apa deh gitu ya, penyebabnya dulu, nggak cewek nggak cowok, balik lagi periksa dulu gitu. Jangan tebak-tebak juga ya, bener sih. Ya. Kebayang. Kalau varikokel ya nggak akan bisa lah, mau pakai antioksidan segunung juga penyebabnya beda gitu ya. Buang-buang. Bener. Uang ya. Buang. Terus banyak banget nih pertanyaan tentang keguguran sih. Tapi yang berhubungan sama chemical, mungkin ini kali ya, aku coba dari yang dinding rahim tipis. Boleh nggak nih dok? Kayak boleh. Ini ada yang jadi gini, kalau misalnya dinding rahim tipis pada saat masa subur 0,55 cm, mungkin IVF program kali ya sampai bisa tahu sedetail ini. Itu gimana cara menebalkannya supaya bisa menempel ovulasi? Jadi kayaknya dia ini yang nanya mungkin IVF kali ya, sampai bisa ngecek ketebalan dinding rahim di masa subur. Ya nggak sih dok? Kayaknya kalau orang promil alami. Ya betul. Itu pasti sudah mungkin di-induce ya, induksi ovulasi mungkin ya, induksi ovulasi. Jadi dokternya suruh periksa pas waktu kita hari ke-11 atau 12 untuk melihat folikel, ada yang atau sel telurnya ada yang dominan atau tidak, sama ngeliatin ketebalan. Nah sekarang kalau seperti itu ya pasti kan dengan pengobatan ya, dan itu nggak bisa beli beli bebas ya, obatnya nggak bisa dibeli bebas. Dan juga yang paling penting mesti sepertinya diperiksa hormonal. Jadi kita periksa baseline hormonnya, estrogen, progesteronnya, dan macam-macamnya. Jadi ini sudah masuk ke program ya. Jadi menurut aku sih balik lagi ke konsultasi dengan dokter yang bersangkutan yang melakukan induksi tersebut gitu loh. Karena
nggak bisa dengan makan apa atau istirahat gimana, yaitu cek dulu kadar dari hormon-hormon tersebut, kurangnya di mana, tambahinnya di mana, seperti itu. Semoga menjawab, mungkin tidak secara keseluruhan karena aku kan nggak periksa sendiri ya. Iya periksa betul, sendiri, harus ke dokternya lagi nih. Ya, ada pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan dan itu keputusannya berdasarkan pemeriksaan yang tersebut gitu. Jadi menurut aku sih ibu jangan berkecil hati. Itu 0,55 sih jelek banget sih, enggak sih. Masih bisa diusahakan untuk siklus selanjutnya seperti itu. Karena kita boleh kok, maksudnya secara guideline atau secara guideline bahasa Indonesianya apa ya? Secara panduan. Ya, secara panduan itu kita boleh nyoba berapa kali siklus untuk kita induksi untuk kesuburannya. Kalau misalnya memang kayak aku tadi bilang ya sama dokter Yana, kita udah bilang kalau misalnya ternyata gagal terus, berarti ya cari dong penyebab gagalnya kenapa. Apakah kurang dosis, apakah ada sesuatu yang lain, kita perbaiki dulu apanya dulu supaya siklus-siklus selanjutnya membuahkan hasil yang memang kita inginkan, seperti itu. Oke. Sip, thank you dok. Nah ini pertanyaan berikutnya kayaknya tentang ini deh, gangguan tuba. Jadi dia tuh ada gangguan tuba sebelah kiri, apakah masih bisa promil alami tanpa laparoskopi? Oke, gangguan tuba kalaunya kayaknya nih pasiennya belum laparoskopi ya. HSG kayaknya nih, HSG dari hysterosalpingogram. Nah, kalau gangguan tuba kiri, jadi HSG itu dia punya semua pemeriksaan tuh tidak ada yang 100%. HSG itu sensitivitasnya 80%. Maksudnya jadi ada 100 wanita, 80 di HSG dibilang ada gangguan, 80% itu benar, 20% belum tentu gitu loh, teman-teman. Jadi kenapa disuruh laparoskopi? Karena laparoskopi itu gold standar baku emas, di mana kita memastikan benar nggak nih ada hambatan gitu loh. Kalau misalnya dari laparoskopi kan kita masukin kamera ya ke dalam perut ya, kita lihat alirannya gimana, apakah memang benar salah ada sumbatan. Ya harus laparoskopi. Ini balik lagi, kalau aku boleh sharing dulu, aku oklusi hambatan sumbatan di kedua tuba saya, kiri kanan. Oklusi di kedua tuba saya, kiri kanan per HSG. Dikerjakan HSG-nya 2 kali, dua-duanya hambatan. Saya tidak menyalahkan HSG-nya, karena memang saya tahu sensitivitasnya 80%. Balik lagi, waktu itu guru saya yang menangani program kehamilan saya, Dr. Putra Atnyana di rumah sakit di Bali ya, di Bros. Itu udah, ya gimana ya Ri, namanya lagi residen ya, lagi sekolah, terus konsul sama guru, udah kayak kuis ya, udah kayak ujian gitu. Kenapa nggak mau laparoskopi? Kamu kan udah tahu itu standar baku emasnya yang memang harus dilakukan. Kamu udah tahu HSG itu cuma 80%, jadi ya kerjain, kayak gitu. Galak tapi baik beliau, memang tegas gitu loh. Karena kita mau hasil yang optimal. Akhirnya saya laparoskopi, aku di laparoskopi dilihat, untungnya nggak ada apa-apa. Jadi di dalam tuh ternyata sumbatannya nggak ada, non-clog. Tidak ada sumbatan, tidak ada oklusi. Jadi HSG-nya karena memang dia sensitivitasnya 80%, aku termasuk di 20%, ternyata tidak ada apa-apa. Itu berarti kan syukur. Ya. Nah, berarti sebaiknya laparoskopi, bener dong. Laparoskopi, betul. Nah, kenapa kita takut untuk menginduksi atau hamil pada pasien-pasien dengan sumbatan? Karena ini mungkin buat kita sesi selanjutnya kita bisa bahas. Iya, boleh. Pada saat calon bayi itu sudah kumpul nih sama sel telur sama spermanya sudah gabung, terus lagi jalan tuh di tubanya, bisa aja tidak bisa lewat, dia malah hamil di luar kandungan. Ya, hamil di luar kandungan itu kan nyeri, membahayakan nyawa ibu ya kan, berdarah terus di dalam perut, pokoknya emergency lah ya, urgent, sito gitu ya. Ya akhirnya dipotonglah tuba tersebut gitu loh. Jadi ini baru pemeriksaan yang masih standar. HSG itu adalah pemeriksaan standar pada pasangan yang infertil primer atau sekunder. Itu udah bukan paket ya, itu sudah standar, kita harus periksa. Jadi kalau misalnya ibu atau teman Tiny Hope ada yang HSG-nya ternyata oklusi,
selanjutnya apa? Dokter pasti menawarkan laparoskopi. Pasti karena itu sudah panduan kita. Panduan Tapi dibuat karena ada alasan kan ya. Alasannya. Gitu. Tapi dia masih bisa promil alami nggak? Nah itu nggak tahu ya, harus cek Kalau laparoskopi misalnya dulu, dia- bener nggak sih? Kalau misalnya laparoskopinya aman, ya Harusnya bisa Iya. promil alami. Iya Mbak. Berarti udah terjawab ya. Jadi harus laparoskopi. Baru Tergantung. baru kalau usia, misalnya penyebabnya tergantung usia juga ya dok. banyak faktor ya. Jadi Ya mungkin itu harus dia. konsul tapi mungkin maksudnya konsul lanjutan. maksudnya mungkin dari pertanyaan ini benar nggak ya dok, langkah selanjutnya kalau sudah disarankan seperti ini saya jalankan atau nggak, karena mungkin pasien banyak yang ragu untuk Banyak yang menjalankan karena ragu-ragu. takut gitu loh, aduh masuk ruang operasi, aduh dimasukin Iya sesuatu sih, ke perut bener. saya gitu Pasti kan. kayaknya worry gitu ya. Di sini kita fungsi tugas saya adalah ya memang seharusnya seperti itu, ibu silakan rembuk sama keluarga mau gimana nih gitu ya kan. Oke, sip. Thank you Dokter Anya. Ini kayaknya banyak pertanyaan tuh yang sebenarnya tadi udah kejawab deh. Ada pertanyaan yang test pack terus udah 2 hari tapi 4 hari negatif keluar darah, yaitu biochemical pregnancy yang mungkin dari teman-teman agak sedikit Gimana ketinggalan cara di awal-awal. cek darah? Iya, cek dan gimana cara make sure-nya ini beneran hamil atau enggak atau false positif ya, memang harus cek darah beta HCG gitu. Terus nah ini ada yang nanya tentang kuret. Kayaknya kalau kuret itu kita udah pernah bahas di topik sebelumnya. Jadi saran aku teman-teman yang nanya tentang penyebab keguguran dan kuret itu bisa nonton video recording kita sama expert IG Live di YouTube channel kita, karena topiknya itu berat gitu ya, maksudnya banyak banget dan butuh satu sesi tersendiri gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, itu di YouTube channel kita tuh udah ada recordingnya semua tentang penyebab keguguran, tentang kuret gitu ya. Nah mungkin yang lain pertanyaannya terkait promil sih, Dokter Anya. Mungkin kayaknya kalau promil kasih tips singkat aja kali Dok Anya. Tapi tadi udah ya, antioksidan, asam folat gitu ya, gaya hidup. Sebenarnya udah sih teman-teman. Periksa, bener. Jadi kayaknya udah terjawab semua sih. Nah mungkin doa ya. Ini kita bentar lagi kan udah mau kelar nih, times up. Jadi mungkin kita closing aja dulu. Mungkin dokternya bisa kasih kayak ya mungkin kata-kata motivasi buat teman-teman tentang biochemical pregnancy itu gimana gitu. Oke, kalau teman-teman gini, kalau dari semua yang kita bahas, diskusi dan aku baca-baca gitu. Jadi sebelum pas dikasih di tugas nih ya, diajarin sama Riana nih ngomong biochemical pregnancy, aku udah kayaknya mesti baca update yang terakhir gitu loh, maksudnya supaya kita nggak misleading ya, supaya harapanku tuh aku tidak memberikan informasi yang salah, keliru, malah yang bisa membangun teman-teman. Itu yang harapan dari saya pribadi. Jadi semua rata-rata pada bilang, pada pasien-pasien seperti itu pasti satu bingung hamil atau tidak. Untuk tahu perbedaan hamil atau tidak ya tentunya dengan darah itu yang tadi aku bilang. Tapi kan tidak, itu mahal biaya juga kan. Bahkan di daerah itu mungkin tidak ada pemeriksaannya, di kota besar ada mungkin ya, di laboratorium pasti ada. Tapi kalau aku dulu di Sumbawa Barat nggak ada pemeriksaan itu, adanya ya kencing doang. Nah kita harus berdamai bahwa ya itu pernah hamil, itu gugur, itu satu. Tapi dua, itu jauh lebih baik daripada pada pasien-pasien yang tidak pernah positif sama sekali. Jadi justru pernah positif, pernah nempel, sekarang kita cari apa sih penyebabnya ini tidak nempel. Balik lagi, apa kemungkinannya? Sperm damage, kerusakan dari sperma. Gimana sih kita perbaiki? Itu kayaknya next topic dari kita ngundang dokter urologi mungkin ya. Kita ngundang dokter urologi. Gimana sih kita memperbaiki nih kualitas dari sperma ini? Karena bapak-bapak, mohon maaf banget, yang 70% dari pasien saya tuh malah defense ya, kayak enggak lah dok, ini periksa istri saya dulu lah dok, gini, saya mah enggak kenapa-napa. Itu defensifnya tinggi gitu loh. Jadi aku juga masuknya tuh pelan-pelan gitu ke pasien-pasien seperti itu. Nomor satu. Nomor dua, balik lagi ke yang tadi, Tuhan udah tahu genetik makeupnya mungkin lagi nggak baik pada saat itu, kayak kita numbuhin bibit, kita mencari bibit-bibit yang unggul supaya dia menjadi bayi yang sehat pada saat kehamilan dan lahir selamat, aman. Itu yang kita mau. Jadi teman-teman ya berdamai bahwa ya memang pernah positif 2 ya, terus negatif tuh saya pernah hamil kimiawi. Dari hamil berarti saya pernah positif, anggap aja
selanjutnya semoga bisa positif dan bertahan. Bagaimana sih kita positif dan bertahan? Dengan kita memeriksakan diri, kita berkonsultasi, kita memperbaiki gaya hidup kita, mengurangi rokok, olahraga teratur, makan sehat, suplementasi promil, program kehamilan dengan dokter-dokter OB-GYN yang pasti teman-teman percaya ya. Seperti itu. Dan ya stresor itu tinggi banget. Sip. Wah, thank you banget nih Dokter Anya. Tips-tipsnya lengkap banget. Jadi sahabat Our Tiny Hope tenang aja ya, periksain dulu gitu ya, jangan berpikiran negatif-negatif. Pokoknya tetap stay positif ya gitu ya. Jadi buat yang ketinggalan nonton dari awal, nanti kita bakal tayangin di YouTube untuk chat IG live pada hari ini. Nah, nanti jadi jangan khawatir ya teman-teman kalau misalnya bingung itu ketinggalan, nanti kita bakal ada recordingnya. Oke, mungkin kayaknya udah last minute banget. Thank you banget ya Dokter Anya untuk sharingnya pada hari ini. Ilmunya bermanfaat banget, terus terang ini juga baru buat aku, jadi aku belajar banyak banget tentang biochemical pregnancy gitu ya. Nanti ya, yang pasti juga. Untuk nanti yang pasti gimana cara jawabnya ya. Untuk topik berikutnya kita bakal ini deh, tanya survei teman-teman di komunitas gitu ya, dan pastinya kita akan balik lagi dengan pokoknya semua deh pengetahuan yang lebih lagi buat teman-teman semuanya. Oke? Ya udah, aku closing dulu ya Dokter Anya. Thank you banget. Have a nice Sunday sama family, sama Liam. Bye bye. Thank you Mama Keisha. Bye bye semuanya. Tetap semangat ya. Bye bye. Aku close ya. Thank you.